Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه ما ضاقت إلا وفرجها الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب tawassulan wa tabarukan bi qiraati kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah wal Hikam al Muhammadiyah khususan li hadratis Syekh al-Imam al-marhum Sayyid Ahmad al-Hashimi wa ila asatidatina wa muallimina wa muhazzibina wa murabbina wa mursyidina wa liman zakarna asma'ahum wa lam nazkur asma'ahum wa anta a'lamu bi asma'ihim lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Mukhtarul Ahadits Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah. Dibuka di halaman 49 ya, hadis 396. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wallahu a'lam bimuradih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka, mau enggak aku kasih ilmu atau ajarkan ilmu, kalimatin, dengan satu kalimat, mayyuridillah, bagi orang yang menginginkan, bihi, bagi Allah yang menginginkan, bihi khairan, untuk hidupnya semakin baik. Jadi kalau Allah sudah menginginkan hidup orang itu baik, yu'allimuhunna iyyah, maka ia akan mendapatkan pengajaran ilmu ini. Nah, jadi kalau kita dengar kalimat ini terus diajarkan kalimat ini, berarti kata Nabi, yuridillahu bihi khaira, pertanda bahwa Allah itu ingin kita jadi orang baik. Amin. Nah, maksudnya kita yang duduk di sini dengar kajian ini, dengar kalimat ini, itu pertanda kata Nabi, berarti kita ini bakal jadi orang baik. Tuh ya. Jadi yang sudah bikin statement ini bukan kita, tapi Allah sendiri. Ketika kita mendengar kalimat yang akan kita bahas ini, bahkan sampai hafal, berarti pertanda Allah akan jadikan kita orang baik. Amin ya rabbal alamin. Summa, kemudian, la yunsihi abadan, kalau bisa ini doa, jangan lupa sepanjang hayat kita. Jangan lupa selama-lamanya. Nah, ini berarti PR-nya adalah kalimat ini kalau sudah kita pelajari jangan sampai lupa. Nah, ini resikonya nih. Kalau udah dipelajarin jangan sampai poho. Kan orang masuk loba penyakit nanya. Penyakit poho. Gitu, penyakit pohonnya luar biasa. Ai karena duit mah tapi itu poho-pohonya, Masya Allah. Kalau sama ilmu, sama segala macam tuh lupanya cepat. Nah, kata Nabi, qul, bacalah. Yuk baca dulu sama-sama. Allahumma inni du'ifun faqawwi fi ridhaka du'fi wa khuz ilal khairi binasiyati waj'alil islama
muntaha ridaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'a'izzani wa inni faqirun farzuqni waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nah, nanti di rumah ini hadis disalin lagi ya, atau sekarang momennya dipoto, dihafalin. Biar nanti tiap doa nggak apa-apa sambil pegang HP tapi sambil baca doa ini. Andaikan nggak doa dengan doa-doa kalimat yang lain, cukup dengan doa ini. Nah, kita lihat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dhaif. Dhaif itu artinya lemah. Faqawwi, maka kuatkanlah aku. Fi ridhaka dha'fi, supaya aku dengan kelemahanku ini ridhaka, terus mendapatkan ridhomu. Itu maksudnya begitu. Jadi walaupun lemah, walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak segala macam kelalaian, tapi pengen tetap dapat ridho. Kalau kita mau ngukur-ngukur diri, lalainya gimana diri kita? Wah, banyak banget lalainya. Ya, bukan lalai yang terbang malam-malam gitu. Lalai banget. Lalai sholat 5 waktu itu kan lalai. Oh, jangan dipikir akang teteh yang kerja di sini kemudian sholat asar setiap hari, kebayang. Hitung aja diakumulasi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Dihitung setiap sore, andaikan setiap sore sholatnya jam 5. Nah, itu gimana tuh? Itu kan lalai tuh. Nah, kan? Nah, itu kan kelalaian kita. Belum lagi karena sibuk kerja, mau shift 1, shift 2, shift 3, kadang kan nggak keisi dengan baca Quran. Ya kan? Nah, itu lalai nggak kira-kira? Lalai udah. Kadang-kadang sodako kita lalaikan. Kemudian apa lagi? Berjabat tangan dengan sahabat, bersenyum wajah dengan orang lain juga kita lalaikan. Nah, ini kelalaian-kelalaian. Belum lagi tahajudnya, belum lagi duhanya, belum lagi qobliyah ba'diyahnya, belum lagi zikir dan wiridannya. Kenapa? Karena dunia sudah kadung merubah hidup kita. Nah, ini bagaimana? Maka doanya Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Tos sakit ulama. Ayo sama-sama. Allahumma. Ini panjang tadi mah basing pohona loba gitu. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Nah, biar cepat hafal sambil baca tuh sambil tahu arti. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku dha'ifun, lemah. Faqawwi ya Allah, kasih dong kekuatan. Fi ridhaka dha'fi, walaupun aku lemah, walaupun aku banyak kekurangan, tapi ya Allah, aku pengen tetap dapat ridhomu. Ridhaka dha'fi. Hafal? Innalillahi wa inna ilaihi. Itu baru sepenggal. Coba ya. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Coba. Nah, rada pajajat di dinanya. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Coba. Nah, jadi diputus. Faqawwi, faqawwi itu artinya maka berikanlah aku kekuatan. Fi ridhaka, untuk terus mendapatkan ridhomu. Dha'fi, walaupun aku sadar diri lemah. Walaupun kita sadar diri nggak banyak amalan, beneran, ya.
Sholat 5 waktu, kadang juga bingung, ini teh rakaat ketiga apa rakaat keempat. Itu kelalaian dan kelemahan kita. Baca tuh doa, Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi. Coba. Pokoknya nepi katungtung ieu doa teu apal teu meunang balik pokoknya namanya. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi. Ulangi. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi. Lanjut. Wa khudh ilal khairi. Wa khudh ilal khairi. Binasiyati. Binasiyati. Ulangi, wa khudh ilayya wa khudh ilal khairi binasiyati. Coba, wa khudh. Ulangi. Ulangi. Dari awal. Apal titik kedua, titik kahiji poho. Ripuh emang naganya. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati. Ulangi. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati. Wa khudh itu artinya, ya Allah, berikanlah. Khudh itu artinya berikanlah. Ilal khairi, kepada kebaikan. Binasiyati, dari setiap langkah-langkah hidupku. Nah, jadi maksudnya kita tuh pengen hidup, pengen ditetapkan oleh Allah dalam kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Wa khudh ilal khairi binasiyati. Ya Allah, ambilkanlah atau jadikanlah diri ini ilal khairi, kepada kebaikan itu, binasiyati, adalah sebagai proses langkah hidup kita. Udahlah, yang jelek-jelek kita tinggalin, yang buruk-buruk kita jauhin, yang maksiat-maksiat kita hindarin. Sudah saatnya kita berubah dan hijrah untuk menjadi pribadi yang barokah. Amin. Wa khudh ilal khairi binasiyati. Coba. Wa khudh dari awal. Allahumma inni dha'ifun faqawi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati. Nah, ini kalau udah hafal, tinggal baca setiap beres sholat aja udah cakep banget. Ya, insya Allah. Udah nggak usah doa yang lain, udah doa ini aja cukup. Ya, karena ini udah mencakup semua. Terus, waj'alil islama, dan ij'al, jadikanlah ya Allah Islam, yaitu agama yang sekarang kita pegang, muntaha ridhaya, adalah sebagai destinasi terakhir dalam kehidupan dan keridhaan. Tuh, jadi kita tuh pengen husnul khatimah, endingnya tetap membawa Islam. Lah emang kenapa Ustadz harus Islam? Karena kata Al-Imamul Ghazali, ada orang itu yuladu mu'minan wa yahya kafiran. Wa yahya mu'minan. Lahirnya mukmin, hidupnya mukmin. Wa yuladu kafiran wa yahya kafiran. Lahirnya kafir, hidupnya kafir. Ada lagi model ketiga, yuladu mu'minan wa yamutu kafiran. Lahirnya mukmin, matinya kafir. Ada lagi wa yuladu kafiran, lahirnya kafir, wa yamutu mu'minan,
tapi matinya dia jadi orang beriman. Kita nggak tahu. Nah, maka kita doa, waj'alil islama muntaha ridaya. Coba, waj'alil islama muntaha ridaya. Berarti udah 3 titik tuh. Titik pertama, Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi. Tandain pakai jempol. Yang kedua, telunjuk, wa khudh ilal khairi binasiyati. 2. 3 titik, waj'alil islama muntaha ridhaya. Ini belum Quran, baru doa doang, baru 3 titik. Masya Allah. Coba, titik pertama, 1, 2, 3. Wa khudh ilal khairi waj'alil muntaha ridhaya. Hafal sampai situ ya? Nah, baik, ulangi coba sama-sama dari awal. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh khairi binasiyati waj islama muntaha ridhaya. Sok, sampai 3 titik ada yang udah hafal? Belum? Ya Rabbana. Ipin apa? Tambah nih. Nah, berarti kalau diam aja berarti siap nambah ya. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku dha'ifun, lemah, karena memang kita diciptakan lemah. Faqawwini, kuatin dong ya Allah. Lemah banget kalau udah dibikin melau tuh nangis. Lemah kalau udah punya masalah, buntu kita. Lemah kalau udah banyak problematika hidup. Lemah, bukan lemah fisik doang, termasuk lemah hati, lemah jiwa, sampai bunuh diri karena punya kelemahan di dalam diri kita. Faqawwini, ya Allah, kuatin dong. Kuatin, udah menerima keadaan, pengen dikuatkan menerima nasib dalam kehidupan, pengen dikasih kekuatan menerima takdir yang Allah berikan. Nah, itu namanya faqawwini. Allahumma inni dha'ifun faqawwini. Ya Allah, saya tuh adalah hamba yang lemah. Faqawwini, kuatin dong ya Allah. Allah yang kasih kekuatan, bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai, bukan suami, bukan istri, bukan anak. Yang ngasih kekuatan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bukan obat, apalagi minum vitamin C, vitamin D, nepika vitamin T aya. Ya. Itu kan vitamin kita suplemen, kita masukkan ke dalam diri. Enggak kuat. Oh, katanya makannya telur 21. Supaya sing jarandol, lemah kita. Nah, gitu ya. Terus, wa inni dzalilun, aku ini hina, fa'aizzani, pengen dong hidup mulia ya Allah. Kita tuh hina, Masya Allah, hina banget kita. Apalagi kalau udah digabungin sama para habaib, sama orang-orang soleh, udah jadi bubuk rangginang gitu. Coba aja duduk sama kelas-kelas para habaib, para ulama, orang-orang soleh, udah nggak ada apa-apanya, udah bubuk rangginang. Makanya kalau ibarat kata ulama begini, kalau ada seorang ustadz lagi ceramah, terus tiba-tiba datang gurunya, udah itu ngedadak bego itu. Ya, ngedadak bego artinya udah nggak ada apa-apanya udah. Makanya kalau ada murid lagi ceramah, gurunya kagak dianggap, tuh murid sombong tuh begitu. Iya bener. Misalkan nih, saya lagi ceramah begini, tiba-tiba guru saya datang, ya lebih baik diem. Kenapa? Karena udah nggak ada harganya kita di hadapan guru. Kita lagi pinter-pinternya, orang tua datang, lemah udah. Ya kadang-kadang jadi anak minterin orang tua. Nauzubillah min. Nah, maka di sini doanya Allahumma inni dzalilun,
Ya Allah, aku ini orang yang lemah, orang yang hina. Dalil itu artinya orang yang hina. Fa'a'izzani, muliain dong ya Allah. Hina, maksiat melulu. Ya Allah, nggak kaok lihat Instagram. Yang dilihat, yang diplototin, maksiatin melulu. Apalagi medsos zaman sekarang. Ya Allah, itu semuanya iwow isinya. Tahu iwow? Iwow tuh iwow gitu ya gitu. Itu luar biasa. Dandanan zaman sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi. Sulit Kang Fahri. Benar-benar Masya Allah ya. Lah zaman sekarang maka gak dicari juga datang sendiri. Iya beneran. Kita lagi duduk tuh datang tiba-tiba. Paha, dada, sayap tuh semua. Ayam tentaki itu ya. Iya beneran. Masya Allah. La quwwata illa billah. Wa inni dzalil, aku ini hina ya Allah, fa'aizzani, pengen dong hidup saya jadi mulia. Mulia itu artinya rajin sholat, gak mau lagi maksiat, pengen dekat sama ulama, circle-nya berubah, pengen circle dengan orang-orang yang tawadu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tuh pengennya begitu. Fa'aizzani, ya Allah muliain aku. Terus wa inni, aku ini ya Allah fakir. Apa fakir? Miskin, gak punya duit, kere. Masya Allah, mau belanja aja cuman rohana, rombongan hanya nanya. Rojali, rombongan jarang beli. Romusa, rombongan muka susah. Beneran tuh rombongan. Ya Allah. Ya. Ada lagi apa tuh? Ada macam-macam. Rombongan roh halus. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Iya beneran, lihat baju ngelus-ngelus. Ini bahan apa sih ini? Bahan apa nih bahannya? Ini mah bahannya keras, kasar. Tinggalkan, roh halus eta ngaran. Rombongan hanya ngelus. Padahal mah pura-pura ningali bandrol itu tuh. Pas ningali bandrol anjir ini mah mahal ini teh jadi. Teh ngaranna roh halus. Begitu. Itu roh halus. Nauzubillah. Mungkin yang ngerasa nunduk langsung ya gitu. Nah, teh kan kalau belanja kan itu roh halus ya. Roh halus rombongan hanya ngelus gitu. Lihat tas, lihat sepatu di Sukaregang, cuman ngelus-ngelus doang. Beli mah kagak. Gitu terus. Wa inni fakir, aku ini fakir ya Allah. Farzuqni, ya Allah berikan aku dong rizki. Pengen kita punya rizki. Makanya kalau kita pengen punya rizki, murninya pengen dari Allah aja udah. Kalau rezeki dari orang kadang-kadang suka diomongin. Beneran, apalagi dari saudara. Mana nama benghar geti aing tuh. Begitu kalau dari orang. Makanya saya pengen cita-cita tuh nggak mau punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, ngasih orang nggak mau. Saya bilang kenapa? Suka diomong. Si Ustad mah mobil lagi ti abdi tuh. Jangan. Jadi pengen sendiri. Kalau bisa mah turun ti langit kabeh langsung tuh. Mobil turun ti langit, duit turun ti langit gitu. Sebab kenapa? Ya biar nggak ada fitnah. Beneran nggak ada fitnah. Makanya satu ulama mengajarkan Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan bila mihnatin wala masyaqqatin wala ta'abin wala nasabin. Ya Allah, berikan aku rizki yang luas dan tidak ada kesulitan dalam rizki, tidak ada masalah, tidak ada fitnah dan tidak ada perhitungan dalam rizki. Nggak ada. Makanya orang soleh mah nggak ada perhitungan. Makanya orang soleh mau belanja apa aja bebas. Kenapa? Nggak akan diaudit. Coba kalau pejabat-pejabat belanja, keluar dikit diaudit, ya kan? Makanya kita pengen rezekinya yang halal, pengen yang barokah, pengen yang bila masyaqqah, nggak ada problema kalau kita punya duit, gitu ya. Ibu-ibu juga sama, punya duit jangan ada masalah. Ini kadang-kadang mau belanja mikir dulu, aduh, ini uang cuma 1 juta nih. Gimana nih? Nah, itu berarti masyaqqah. Tapi kalau orang yang nggak ada masyaqqah dengan rezeki, ya udah belanja aja. Mau habis aja udah. Tuh, masyaqqah.
Nah, gitu ya. Apalagi mikir 1 juta, ntar. Bahkan kan ibu-ibu kalau udah belanja tuh dihitung dulu pakai kalkulator ya Bu ya. Kalkulator. Ini harganya 7.500. 7.500 tambah 15.000. 15.000 tambah 21.000. Ini 500 total. Ya, kurang. Balikin lagi deh tuh begitu. Itu begitu kadang-kadang. Kenapa? Kok ada beban. Nah, kita pengen rezeki yang nggak ada beban. Insya Allah. Makanya saya nggak ada beban aja. Ya, rezeki jalan aja. Ngasih sama istri, ngasih. Anak-anak jajan. Kenapa? Ya udah. Mau gimana lagi? Nggak megang duit, ya udah. Ini berangkat ke sini aja saya nggak megang duit. Lah bener nggak? Nggak ada bawa duit. Ada di kiris doang, gitu ya. Wakfini ya Allah, cukupkan aku bihalalika dengan yang halal darimu, an haramika, jangan sampai dalam rizkiku ada yang haram. Amin. Mudah bapak-bapak, ibu-ibu khususnya yang kerja di sini mudah-mudahan rezekinya halal semua. Amin. Jangan ada yang haram-haram, masya Allah. Kan banyak tuh sekarang ya yang haram-haram tuh. Apa peribahasanya tuh? Ustadz, jangankan nyari yang halal, yang haram aja sulit, kan gitu. Iya bener, Kang Fari mah nyantai, masih muda, masih bujang, ibaratnya belum banyak tanggung jawab. Lah besok kalau udah punya bini itu, masya Allah, apalagi udah punya anak serenceng, tuh repot. Iya, masya Allah ya, Pak Faisal ya. Itu tuntutan anak belum kuliah, belum kerja, belum sekolah. Tuh kayak sekarang anak, tiga-tiganya pesantren, tiap bulan, masya Allah, bayaran dipikirin. Bayaran ini, belum lagi ini segala macam. Ya Allah, udah doa aja sama Allah. Minta sama Allah tiap malam, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Udah, biar Allah aja yang nyukupin. Nah, saya minta sama jamaah enggak pernah dicukupin. Iya, Mas. Saya minta sama Mas Ugi juga punya masalah. Betul. Saya curhat sama Pak Ujang, kata Pak Ujang, Pak Ustadz, abdi geloba urusanan itu. Makanya saya nggak mau curhat-curhat. Sekarang tuh rumah saya mau dijual. Rumah saya mau dijual, beneran. Saya udah pajang di video. Siapa yang mau beli, sok mangga, jual tuh. Nggak pernah saya merengek, Bu, beli rumah saya dong, saya punya gini-gini. Nggak, saya jual tuh Mas. Kenapa? Ada yang ngasih tanah 325 meter, suwe tuh. Terus alhamdulillah mau dicaritakeun heula nya terus. Kayak diajak ngopi nanya gitu nya terus. Doakeun heula nama imana ka jual gitu. Hayang berapa Ustaz? Hayang 1,5 miliar. Sok kumpul we kabehan jamaah beli mah urang nya terus. Waqfini ya Allah. Saya butuh pengen jual rumah, cuman kagak ada yang mau ya Allah. Ya kan? Enggak ada duit orang. Sama orang juga punya duit. Tapi gimana caranya ya Allah? Saya punya engkau. Hadirkan orang yang bisa membeli rumah saya. Begitu. Traktir kabeh kok aing jajan. Insya. Terus. Waqfini. Ya Allah, cukupkan aku bihalalika dengan rizki yang halal. An haramika. Jangan sampai ada yang haram. Ya Allah. Jangan. Amin. Wa agnini ya Allah, kayakan aku, bengharkan aku bifadlika dengan karuniamu, amman siwaka, yang itu semua enggak ada kecuali hanya engkau yang bisa ngasih kaya. Satu kisah membersamai. Sayyidina Hasan radhiyallahu an, cucunya baginda Nabi Muhammad, itu punya utang banyak banget. Oh, lihat. Nabinya udah nggak ada. Nabinya udah meninggal dunia. Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, putra daripada Sayyidina Ali dan Siti Fatimah, itu hutangnya banyak banget. Sampai dalam satu riwayat, Sayyidina Hasan ini udah nggak kuat menjalani hidup yang banyak problematika dengan hutangnya. Sehingga beliau ingin menyurati raja saat itu supaya membantu hidupnya. Nah, singkat cerita, Sayyidina Hasan pun menggelar secari kertas dan sebuah pena.
Dan dia akan menulis untuk seorang raja supaya dia diberikan uang dan dibantu hidupnya supaya mampu melunasi hutang. Ketika tangannya ingin bergerak, tiba-tiba dia ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidur, jadi nggak jadi. Masya Allah, lihat. Rek nulis nudutan kos urang. Rek maca Quran sare tak gitu. Ini mau nulis tiba-tiba tertidur. Di dalam tidurnya bermimpi dengan baginda Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad dalam mimpinya, "Wahai cucuku, apa yang kau lakukan? Saya ingin menulis surat kepada raja karena saya ingin dibantu hidupku supaya lebih ringan." Apa jawab kata Nabi? "Wahai cucuku, kau meminta kepada makhluk yang sama seperti dirimu. Kenapa kau tidak meminta kepada zat yang menciptakan makhluk yang tidak bisa seperti makhluk yang akan kau datangi?" Akhirnya Sayyidina Hasan pun terbangun. Ketika terbangun dia masih bingung apa yang harus dilakukan. Subhanallah la quwata illa billah. Keesokan harinya pun bermimpi lagi dan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Aku ajarkan saja satu doa. Ketika kau baca doa ini, kau tidak butuh lagi kepada makhluk kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi mengijazahkan doanya, "Allahumma kdzib fi qalbi raja'aka wa la taqta' rajaki amman siwaka." Itu panjang sampai ya Rabbal Alamin. Maka ditulislah di dalam mimpinya oleh Sayyidina Hasan dan terbangun, dan itu tulisannya ada dan diamalkan oleh beliau sehingga sepanjang hayatnya Sayyidina Hasan tidak pernah memiliki hutang lagi. Subhanallah. Kenapa? Karena sudah tidak lagi bergantung kepada makhluk termasuk raja. Kata Nabi, bergantunglah hanya kepada Allah. Udah, wiridkan itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tong sakali 450 kali. Wallahi, kalau teteh akang wirid hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali, hamparkan sajadah paling cepat 10 menit. Coba penting ayeuna ya, hamparin sajadah, pegang tasbih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan berhenti, wallahi iris kuping monyet 400. Ulah ceuli urang atuh. 450 kali. Itu selesai dalam hitungan waktu 10 menit saja. Kalau agak lama dikit bolehlah, mungkin 15 menit, enggak nyampe setengah jam. Coba praktekin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi efeknya dahsyat luar biasa. Itu wirid para wali. Masya Allah ya. Bahkan itu ijazahnya langsung dari Allah di dalam Al-Quran. Ya, semua wirid Nabi Musa, Nabi Nuh saat dihadapkan problematika masalah terbesar dalam hidupnya, wiridnya hanya satu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang jadi penolong saya. Gitu. Udah. Nyapir sama orang ini, minta tolong sama orang ini, nggak akan bisa. Sebab kenapa? Orang juga nggak bisa nolongin kita. Beneran ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Siap ngamalin? 450 kali, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Nah itu 10 menit nunu, nggak akan lebih. Sok kira duduk. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Tanamkan dalam hati. Udah frustasi udah. Ngadu sama ini, buahkan foto udah dipajang, barade ye, mau tuh hayang tuh ye. Misalkan, udah hanya Allah. Insya Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Nah, hafal sampai situ? Coba. Ya, insya Allah ngawadul kabehnya. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridhaka dha'fi wa khudh ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'izzani wa inni faqirun farzuqni wa aghnini waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Tuh, udah sampai situ doang. Coba Ujang, Fahri,
Berapa titik tuh jadinya tuh? Ipin hafal? Nah, dah sampai situ aja udah. Oleh-olehnya hari ini barokah ya. Insyaallah dapat hadiah langsung dari Nabi Muhammad. Ini hadiah nih. Kalau orang soleh, orang baik tuh kalau dapat amalan tuh udah ini hadiah terbesar dalam hidup saya. Begitu, bukan cuman kendaraan, bukan cuman fasilitas, bukan. Tapi ini hadiah terbesar buat kita. Beruntung akang teteh yang hari ini ngaji dan dapat ilmu ini. Masya Allah. Tinggal amalin, foto, hafalkan. Allahumma inni dha'ifun faqawwi fi ridha qadhafi wa khud ilal khairi binasiyati waj'alil islama muntaha ridhaya. Allahumma inni dha'ifun faqawwini wa inni dhalilun fa'azzani wa inni faqirun farzuqni wa aghnini bihalalika waqfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Nono apa? Belum ya? Teneng? Teneng nggak ada. Panis pakai kacamata ini maka tinggal. Baik, kalau nggak ada berarti kita cukupkan. Dan ada pertanyaan mungkin? Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah ketika itu sedang diminta untuk berdoa ketika itu maksudnya berdoa secara jamaah. Saya pernah diminta, terus setelah itu ada masukan pada saya begini, itu doa semuanya untuk diri kamu sendiri karena domir anak semua. Itu sebenarnya gimana, Ustaz? Ya. Kita memimpin doa itu apakah emang harus menjadikan domir anak semua atau gimana, Ustaz? Baik. Guru sekumpul Kiai Haji Zaini Abdul Ghani Al-Banjari mengatakan dalam satu tausiahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merubah domir saat berdoa. Nah, jangan salah, Rasulullah tidak pernah merubah domir saat Jadi Rasul kalau berdoa gimana? Allahumma antas salam, termasuk dari istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Harusnya diganti dong, nastagfirullahaladzim. Ya kan? Kan astagfirullah domirnya ana. Kalau kami berarti diganti menjadi nastagfirullah. Gitu kan? Rasul nggak pernah merubah itu, astagfirullah. Kemudian di dalam doa Allahumma ajirna, Rasul nggak pernah merubah Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu para ulama yang merubah. Rasul selalu berdoa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni. Tuh. Jadi kalau ada orang kiai nggak boleh itu doa, itu membuat sendiri. Lah Nabi begitu. Nah, kalau kita mau pakai di domir ya boleh, cuman afdolnya sebetulnya nggak usah dirubah domir. Karena doa yang validasinya langsung dari Rasul nggak dirubah, itu lebih otentik, lebih hebat, lebih barokah. Nah, bahkan Rasul bacanya selalu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita suka dirubah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, gitu kan? Nah, jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ada orang misalkan Kang Fahri tadi lagi mimpin doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma misalkan innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu fajati fa'tini su'li. Misalkan itu kan pakai domirnya anak semua, nggak ada masalah. Tinggal aminkan saja. Justru dengan keaminan yang kita baca, walaupun bacaannya salah, ikhlas karena Allah, itu doa yang paling diijabah. Daripada mengaminkan tapi hati ngedumel, apalagi menyalahkan orang yang berdoa. Begitu. Itu yang ngomong Tuan Guru Sekumpul, yang karomahnya nggak perlu diragukan lagi. Dan beliau ahli di dalam segala ilmu. Kasyaf waliyun min awliyaillah. Nah, jadi referensinya valid insya Allah, gitu ya. Baik, ada lagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa. Dakwah teh mana yang mau ngaji teh? Saya menyampaikan dari sana terjemahan. Ya.
Ini masalah apa antara orang tua dan anak. Orang tua ini sudah berpisah, tapi dia memiliki anaknya perempuan. Gitu. Contohnya anak ini dari kecil diasuh oleh ibunya. Bapaknya udah nggak tanggung jawab. Setelah dewasa sampai saat ini dia sekolah sampai perguruan tinggi mungkin ya. Tapi di sekolah tersebut mungkin anak ini ada yang prestasi apa. Setiap ada event di kegiatan di sekolah tersebut, itu si ibu tersebut menurut saya ini dia itu ingin adalah apabila si anak itu disebut namanya harus disertakan adalah nama bapaknya, nama ibunya, karena dia merasa dia yang mengurus si anak tersebut. Sedangkan bapaknya janganlah, karena kamu nggak pernah bertanggung jawab, nggak mau pengen lah gitu ya. Jadi apa hukumnya apabila si ibu tersebut harus nama dia yang disebut di saat-saat di depan umum gitu? Ya. Boleh apa tidak? Baik. Nama laki-laki yang pakai nama bin perempuan cuma satu, yaitu Isa ibnu Maryam. Isa bin Maryam. Nabi Isa kan laki-laki. Binnya kok Maryam? Nah, karena memang satu-satunya spesial dari Allah, karena Siti Maryam nggak punya suami. Nah, maka bukan berarti kita punya asumsi dan persepsi bahwa Nabi Isa itu putra Allah. Bukan. Nah, kenapa? Karena kata Allah, Isa ibnu Maryam. Isa itu anaknya Maryam. Dan Maryam itu nggak ada suaminya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha berkuasa dan berkehendak. Nah, maka bagaimana kalau kita di dalam syariat Islam, sebetulnya bin itu untuk laki-laki larinya ke ayah. Perempuan juga sama, binti bapaknya. Jadi ke bapak semua bin. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan seperti tadi, kasus anak yang memang prestasi tapi ibunya nggak boleh mencantumkan nama bapaknya. Bagaimana hukumnya? Itu sebetulnya kezoliman dalam tingkat sosial. Ya, artinya dalam ranah sosial dia sudah menzolimi keluarganya atau ayahnya sendiri. Nah, terlepas itu anak tadi meyakini bahwa dia punya bapak dan punya bin, secara Islam ya tidak gugur dengan hanya untuk sekedar prestis. Nah, jadi maksudnya walaupun nama tadi misalkan Johan binti ibunya misalnya, jadi yang disebut pakai ibunya, tertulis atau hanya lisan? Nah, lisan ya. Andaikan tertulis pun sebetulnya nggak ada masalah selama dia tidak merubah secara hukum, karena hukum di dunia kan ada dua, ada hukum syariat, ada hukum perdata, gitu kan. Nah, secara tingkat perdatanya ya selama tidak di pengadilan, tidak dirubah ya nggak ada masalah, gitu kan. Hanya sekedar tercatat, tertulis, hanya sekedar kamuflase, dan itu tidak ada hitam di atas kertas, apalagi sebagai resmi. Nah, jadi bagaimana? Ya udah, itu mengalir begitu saja, hanya cacat dalam sosial aja. Ya, jadi cacat dalam sosial. Artinya apa? Sosialnya ini merusak gitu. Karena memang dia seolah-olah seorang ibu tadi menafikan sosok ayah dalam hidupnya. Nah, ini kan nggak boleh. Berarti mengajarkan anak untuk berbuat durhaka kepada orang tua. Nah, jadi bagaimana bijaknya? Seorang ibu tadi harus dikasih paham, harus dikasih edukasi. Tetap bahwa anak ini adalah anak dari suami ibu atau ada bapaknya. Ya walaupun sekedar prestis, karena memang dia yang ngurus, dia yang membesarkan, dia yang membiayai, dan ada emosi dari seorang istrinya, itu cacat sosial aja. Gitu. Apalagi tidak diikrarkan di pengadilan dan sebagainya. Begitu. Baik, begitu ya. Ya kalau kita bicara boleh, ya namanya juga cacat ya. Ya orang cacat dalam sosial itu berarti kalau di sosialnya ya nggak boleh sebetulnya. Ya kan? Kalau namanya sosialnya nggak beres berarti kan tarkul ada. Tarkul ada itu adalah di luar kebiasaan. Contoh, kita tuh boleh nggak sih kalau sholat misalkan gini, Imam Sudes kemarin yang saya singgung itu kan beliau punya prinsip baca Fatihah itu nggak baca Bismillah, ya kan? Nah kemudian Imam Sudes imam di Istiqlal tapi baca Bismillah, gitu kan?
Pertanyaannya boleh atau tidak? Ya boleh. Kenapa? Karena Imam Sudais mengatakan tarkul ada adawah. Meninggalkan kultur kebiasaan yang di lingkungan sosial tersebut itu akan menimbulkan polemik besar dalam hidup. Maka Imam Sudais merubah mazhab yang ia pegang untuk merubah diri supaya tidak ada masalah. Nah, jadi pertanyaannya, bolehkah seorang ibu tadi memproklamirkan dirinya sebagai orang tua kepada anak tadi? Ya sebetulnya nggak boleh. Apalagi hukum Islam dirubah, itu nggak boleh. Gitu. Jadi cacat namanya. Gitu. Ya akhir jadi kasih taunya, ya jangan, nggak boleh. Nggak ada baik-baiknya. Gitu. Baik, ada lagi? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permasalahan yang rumit ya. Karena memang permasalahan yang khilafiyah, banyak pendapat-pendapat para ulama-ulama masyhur, khususnya para kiai, orang-orang pinter, yang masih ada juga ya perbedaan-perbedaan pendapat ya. Jadi misalkan kayak ustadz ini dengan ustadz ini itu kadang berbicara tentang bank konvensional itu beda-beda ya. Maka kalau saya boleh berasumsi, orang yang mengambil modal dari bank itu ya wallahu alam gitu. Allah alamnya apa? Kita juga nggak bisa menjustifikasi bahwa itu adalah haram dan sebagainya. Ya, kemudian terlepas, apalagi kalau dia usahanya maju, kemudian dia memajukan Islam juga, ini repot juga gitu. Ya artinya ya udahlah, kalau emang udah terlanjur ada modal dari sesuatu yang subhat, atau subhat itu kan sesuatu yang samar ya, antara halal dan haram gitu. Ya udah, gimana caranya? Ya sodakohin aja. Sedekah itu kan kata Nabi, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb, bahwa sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau menurut sebagian pendapat ulama, bunga bank itu sebetulnya jangan dibiarkan. Bunga bank itu diambil aja gitu, diambil aja. Nah, kemudian bunga bank itu kita belikan, kita sisipkan ke tempat-tempat yang dihinakan. Seperti beli seat kloset, beli cubluk, beli bis buat safety tank, kemudian beli gayung, beli keset, beli empel. Ini artinya dialihkan saja ke tempat-tempat yang ya nggak ada mulianya gitu. Nah, supaya apa? Supaya obsesinya gini, supaya bunga bank itu tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak berkepentingan dan jauh lebih parah maksiatnya. Gitu. Takutnya kita malah mandalla ala maksiatin kafailihi. Kita nggak nyumbang, tapi dana tadi dipakai kepada maksiat, kita kebagian dosanya. Maka tete-tete yang nabung di bank, kalau misalkan ngendap uangnya, bunganya ambil aja. Ambil aja. Jadi ambil, nah sisihkan ke tempat-tempat yang memang dihinakan begitu. Misalkan nih ada nih selokan di gang rumah nih rusak misalkan. Kasih sama RT, Pak RT, ini saya ada duit nih. Nggak usah bilang bunga bank. Ini saya ada duit nih. Nah, jangan juga ngaku-ngaku, ini saya sedekah, enggak. Ini saya ada duit. Nih, benerin tuh selokan. Udah gitu aja udah. Selokan benerin, rapi kan? Nah, itu udah kayak gitu. Itu salah satu opsi dari beberapa ulama, termasuk salah satunya Buya Yahya yang mengatakan ambil aja. Nah, seperti monetize. Monetize YouTube itu kan gambling. Ya kan? Diambil jangan, nggak diambil sayang. Ya kalau yang main YouTube kan, YouTuber itu kan monetize-nya besar. Itu jutaan loh. Sampai ada teman saya itu udah jadi YouTuber ustadz, itu penghasilan tiap bulan itu bisa 11 juta. Karena viewernya dan followernya udah jutaan subscriber. Nah, jadi pertanyaannya, kalau kita bicara idealis tuh monetize YouTube gimana nasibnya? Lah kan YouTube itu udah kayak cubluk. Ya, yang baik ada, yang maksiat ada, kan campur aduk di situ kan. Ya udah ambil aja, tapi kalau bisa jangan kasih makan anak istri. Gitu. Makanya Ustadz Abdul Somad itu monetize-nya diambil, tapi nggak dimakan buat anak istrinya. Kemanain? Ya misalkan bikin selokan di pesantren, apa misalkan. Begitu. Kalau dibiarkan justru takutnya menjadi lebih parah. Gitu. Fahim tuh? Insya Allah. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum. Nah, kelihatannya banyak masalah ini ya. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Sistem apa tuh? Sisa hasil usaha. Buat masak gitu. Ya makanya tadi saya bilang belikan ke tempat-tempat yang dihinakan. Ya jangan beli panci, kan panci buat makan mie rebus. Ya mie rebusnya kita makan. Buat beli rice cooker buat masak nasi, ya sama aja bohong gitu kan. Maksudnya ke tempat-tempat yang kita hinakan, seperti kloset, septic tank gitu kan, kayak gitu. Ya keset. Ustaz kan keset juga dipakai buat ke musola, pusing juga gitu ya. Nah, gitu ya, pokoknya intinya begitu. Ya. Baik. Ada lagi mungkin? Gitu. Ya wallahu a'lam. Udah ya. Takut yang berbuka puasa menjelang buka puasa, mudah-mudahan puasanya diterima sama Allah. Yang nggak puasa mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat rajin puasa. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.